Oke, ya. Jadi untuk topik ini ya sebenarnya pada saat topik ini mau disampaikan ya Bapak Ibu semua, saya langsung terpikir satu nama yang akan menemani saya untuk ya membicarakan topik ini ya. Dan sore hari ini ya sudah hadir dengan kita ya seseorang yang saya lihat beliau ini sangat concern dengan hari ini kesehatan ya. Beliau ini ya mempelajari tentang pola hidup sehat ini saya rasa sudah cukup lama ya. Bahkan saat ini beliau juga mengcoach ya banyak orang juga yang menjaga kesehatan mereka baik dengan pola makan dan juga dengan berolahraga ya. Tanpa panjang lebar lagi saya akan sambut ya narasumber kita ya pada sore hari ini ya, Coach Emil Atmajaya. Halo Coach Emil. Halo Pak Andi. Wah, segar sekali nih Coach Emil nih. Habis berapa set nih ceritanya? Lumayan Pak. Hah? Lumayan ya. Memang ada harganya ya Pak ya, kalau mau sehat ya harus bayar harga waktu ya. Dan harus bayar harga rela dibentuk ya badannya. Iya. Oke. Coach Emil ya hari ini senang sekali bisa bersama dengan saya untuk sharing ya tentang topik food therapy. Ya, ternyata kesehatan itu bisa kita dapatkan hanya dengan terapi pola makan, ya kan? Nah, kita mau bahas tentang bagaimana kita juga bisa menjadi lebih sehat dengan food therapy ini, ya. Jadi gimana Pak Emil? Sudah siap? Siap Pak. Ya, oke, ya. Sebelum kita mulai, saya pengen lihat dulu nih ya. Ini ada banyak chat ya, karena di sini ada dua posisi pandang ya. Oke, selamat sore semuanya. Oh, ini ada yang ucapin saya ulang tahun. Untung saya lihat ya di chat ya. Terima kasih Pak Joshua. Oke, ya. Nah, kita akan mulai aja ya, karena waktu berjalan terus ya. Nah, kita mau, saya mau tanya dulu Pak, ya kan. Tema kita hari ini food therapy. Banyak orang kan berpikir food itu kan makanan itu hanya untuk mengenyangkan. Yap. Dan memberikan nutrisi. Nah, bagaimana caranya makanan itu yang kita konsumsi itu bisa sampai memberi terapi, Pak? Maksudnya itu bagaimana? Boleh tolong di-sharekan, Pak? Oke, thank you Pak Andi. Selamat sore teman-teman semua. Kita saya ngobrol-ngobrol, ini pengennya keren banget sebenarnya. Food therapy, gimana sih caranya kita sebenarnya memiliki pola makan yang seimbang, seperti itu Pak Andi. Jadi dulu ada konsep mengatakan bahwa kalau kita pengen punya tubuh ideal, 70% adalah pola makan, 30% pola gerak atau olahraga. Nah, cuma direvisi akhirnya Pak. Direvisi sama pakar-pakar kesehatan karena gitu, karena dulu dibilangnya adalah ada pola makan, ada pola gerak, sama pola tidur. Nah, akhirnya karena mereka bilang, oh pola tidur cuma 5-10% ya, berarti tidurnya masih berantakan. Pola gerak cuma 30% ya, berarti berantakan juga. Pola makan doang. Nah, otak mereka berpikir kalau pola makan itu diet. Ternyata sebenarnya kalau diet itu sengsara. Banyak orang siapa yang sudah pernah diet sengsara, bahkan nggak kurus-kurus. Nah itu kejadian banyak tuh Pak Andi. Nah akhirnya adalah kalau food therapy ini kita pola makan seimbang, bukan diet. Bukan diet. Kenapa kalau diet? Kalau diet itu jadi craving. Craving itu apa ya? Jadi kayak nagih. Aduh pengen makan lagi nih, kesiksa tubuhnya. Jadi secara mental itu nggak tepat. Jadi kalau kita ngomong pola makan seimbang itu adalah kita mempelajari Pak Andi namanya makro and mikronutrien. Jadi makro dan mikronutrien yang tepat jumlahnya dan tepat porsinya. Kalau kita bicara tepat ya Pak Emil ya, kayaknya kan di Indonesia kita masih belum terbiasa tuh ya mengukur jenis makanan kita. Itu kayaknya rumit banget ya untuk sampai kata tepat itu terjadi gitu loh, Coach Emil. Yoi. Nah, simpelnya gini Pak Andi sebenarnya bilang ribet banget. Apakah ini mungkin ya kita lakukan sebenarnya? Sangat mungkin. Karena otak kita udah kalau dibilang ribet nih, sulit nih, kenapa? Biasanya aduh, kalau berapa banyak nih makronutriennya, berapa banyak mikronutriennya, ditimbang dulu, bukan timbang sebenarnya. Kira-kira porsinya.
Jadi ada makronutrien, ada mikronutrien, Pak Andi. Nah, makronutrien itu apa aja sih? Ada 3 makronutrien. Protein, karbo, dan lemak. Jadi makronutrien ada protein, karbo, dan lemak. Fungsi protein untuk building sel, bentuk sel tubuh. Sama recovery tubuh kalau lagi baru nge-gym atau baru olahraga, sel tubuh kita mati, dia butuh recovery. Nah, itu butuh protein. Nah, biasanya kita bilang asam amino atau bilang protein lah. Nah, itu kebutuhannya 60%, Pak Andi. Oke, ya. Jadi, tapi kalau saya kalau saya dengar Pak Coach Emil, boleh nggak bantu saya kalau memang bisa disederhanakan gitu? Karena kalau kita bicara karbohidrat, lemak, protein gitu ya, kayaknya kok mungkin ya nggak banyak daripada kita terbiasa, Coach Emil. Nah, simpelnya protein itu dari mana? Kacang-kacangan. Itu protein tuh. Daging, protein. Banyak kan sih kacang-kacangan, dari tahu, tempe, itu ya, itu protein banyak, itu protein tinggi itu. Kacang kedelai, susu kacang, udah itu daging-dagingan, ayam, dada ayam, sapi, nah itu semua protein tuh jenisnya. Nah, itu butuhnya 60% dari porsi makan kita sehari-hari. Wah, enak dong, enak. Ya. Nah, fungsinya protein adalah untuk membentuk sel tubuh yang sudah rusak. Gitu, Pandi. Nah, tapi kan ada orang juga bilang kalau makan protein kebanyakan bisa asam urat, Coach. Nah, itu yuk kita latihan sekarang. Jadi kalau asam urat sebenarnya itu obat yang paling gampang gerak. Dulu saya kan asam uratnya tinggi, Pandi. Nah, akhirnya pada saat saya mulai lari, mulai nge-gym, mulai olahraga, asam uratnya hilang sendiri, Pandi. Jadi kalau dibilang protein tinggian, karena protein itu sebenarnya kalau masuk tubuh bagus, pakai tepat porsinya. Kalau kita sudah sering olahraga dan kita sering nge-gym, protein yang dibutuhkan otomatis akan jauh lebih banyak. Itu Pandi sebenarnya. Nah, sekali lagi, tadi protein itu fungsinya untuk recovery sel, menumbuh sel baru. Kalau kita kurang protein, ini bahaya juga. Tapi kan juga saya sering dengar ya, Coach ya, kalau kita perlu makan sayur-sayuran lebih banyak daripada daging sebenarnya. Apakah itu yang mana yang benar jadinya, Coach? Oke, satu-satu Pandi ya. Jadi kalau nanti ada, ini ngomong makro nih, makronutrien. Kalau sayur-sayuran nanti di mikronutrien, Pandi. Oke, nah ini yang saya maksud ya. Jadi banyak orang mungkin tidak terbiasa ya, mungkin ya dengan istilah makro, mikro, nutrien gitu. Apakah itu memang bisa diterapkan gitu loh, Coach? Sangat bisa. So, lanjut Pandi sedikit Pandi ya. Makronutrien, protein. Yang kedua, karbo. Nah, banyak orang gini Pandi kalau diet ya, saya kalau makan karbo, nanti takut gemuk. Wadidaw. Kalau makan karbo, nggak bisa, kalau kita nggak makan karbo, bahayanya adalah kita kurang tenaga, dan yang paling berbahaya, otaknya lemot. Pernah kejadian, saya pernah ngalamin, diet karbo emosian. Gampang marah, gampang istilahnya emosi nggak terkontrol. Karena diet karbo tuh. Sebenarnya karbo itu bagus buat otak sama buat tenaga, buat power. Jadi kalau kita kurang karbo, ya bahaya juga. Nah, karbo itu porsinya 30-35% dari porsi makan kita. Jangan lebih. Gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya sulit tuh, Coach ya, karena kan cenderung kita makan itu kan artinya nasi gitu. Kalau nggak makan nasi, nggak makan karbo itu belum makan itu, walaupun udah makan roti, udah makan namanya jagung gitu ya, tapi belum karbo loh itu. Harus makan nasi baru disebut makan. Itu gimana tuh, Coach? Mengubah kebiasaan seperti itu tuh. Seru banget sih. Kalau ngomong karbo, betul banget. Karbo itu apa sih karbo? Nasi, beras merah, beras putih, beras hijau lagi. Beras coklat. Itu semua karbo tuh. Roti, tepung-tepungan, terigu-teriguan, mie. Nah, itu semua karbo semua. Ya. Nah, kalau kita udah makan roti 2 tangkep ditambah nanti sore nasi, masih mending Pandi. Yang paling serem tuh gitu, makan Indomie plus nasi. Walah. Snacknya roti. Nah, itu bagus itu.
kelar itu makan cake, iya selesai hidupnya. Loh, tapi kan itu kan otaknya jadi bagus, Coach. Jadi nggak emosian katanya tadi. Nah itu donat juga, iya seru banget nih. So minum Coca-Cola, iya. Nah ini kayaknya yang komen ini pelaku nih ya, Pak Doni pelaku ini. Kayaknya dia sangat cepat sekali memikirkan ini, mungkin sudah kebiasaan hidup ini. Juga Bu Lili ini juga kebiasaan hidup nih donat ini nih kayaknya nih. Yang komen-komen punya pengalaman banyak ternyata ya. Itu gimana, Coach? Ya. Nah, itu kalau kelebihan karbo juga berbahaya sebenarnya. Campur es krim. Iya. Jadi kalau kelebihan karbo juga berbahaya. Kenapa? Akhirnya kesimpan dalam tubuh karena karbo itu akan jadi gula, Pak Andi. Insulin kerja keras. Insulin kerja keras berbahaya banget. Bisa diabetes, bisa kena macam-macam lah. Paling seringnya diabetes sebenarnya. Bisa timbunan plak dan sebagainya itu dari karbo sebenarnya. Nah, jadi mungkin kan kalau mungkin kita harus tahu banyak hal seperti ini, Coach, kan nggak semua orang bisa langsung. Ada nggak tips sederhananya di mana kita bisa segera mulai nih supaya kita bisa mengikuti konsep cara makan yang bisa menjadi terapi, bukan sekedar mengenyangkan gitu. Ada banyak sebenarnya. Ada nggak rumusan yang simpel yang memungkinkan kita untuk menuju itu? Simple, nasi sebesar tangan aja, sekepal tangan. Setiap kali makan nasi sekepal tangan. Yes, udah segitu aja. Lalu Indominya 2 bungkus. Nah, selamat. Ada lain lewat bintang. Itu kan nggak ada lauknya, Coach. Jadi kan harus ditambah. Nah itu lauknya. Tahu tempe, tambahin pokoknya nasi. Kalau kita satu piring itu ya, dia sudah ada protein, sudah ada, karbo sudah ada, lemaknya. Lemak itu apa? Banyak. Lemak juga di dalam daging juga banyak lemak. So cukup tuh nasinya satu kepal tangan, ditambah daging-dagingan, ada ayam, ada sapi silakan. Udah itu ada sayur-sayuran. Nah kalau ngomong sayur-sayuran, kita masuk ke mikronutrien. Nah mikronutrien itu sayur sama buah, Pak Andi. Fungsinya apa itu mikronutrien? Serat, vitamin dan mineral. Itu mengatur kesehatan tubuh. Untuk antioksidan dan sebagainya. Sayur pun 2 jenis atau 2 porsi. Campur-campur, jangan hijau semua, ya jangan. Campur tuh ada hijau, ada merah, ada purple ungu, ada putih, silakan. Campur-campur, sayur 2 porsi, mix color. Nah, setelah itu mau makan buah atau sebelum makan buah juga boleh. Buah 2 jenis, untuk snack juga boleh kalau buah. Nah, kalau 1 hari begini gampang banget. Itu udah sebenarnya udah sehat tuh, karena lengkap tuh, makro yang sudah bagus, mikro udah bagus, jangan berlebih, juga jangan kurang. Gitu, cuma rasanya kok kayaknya rumit ya, Coach ya, untuk mempersiapkannya, mengaturnya, mengingatnya, kayaknya kan kita belum terbiasa gitu. Nah, gini Pak Andi, dari tadi kalau bilang repot, bingung, pusing gitu ya, saya nemuin satu cara Pak Andi. Gimana tuh, Coach? Pakai ini aja Pak Andi. Oke, whole grain aja. Ada apa dengan whole grain? Ada apa? Nggak, ini karena saya tinggal, karena saya lebih mikir, ngomong apa lagi ya, diribet, dipusing, nggak bisa. Beneran, akhirnya maunya adalah whole grain aja. Ini maksudnya. Iya, betul. Oke. Ya. Jadi, gimana, Coach? Oke, kalau ngomong whole grain, ya. Ini kalau tadi kan, ini lengkap nih ya, ada makro, nutrien, nutrisi makro, nutrisi mikro. Ya. Nutrisi makro itu ada protein, karbo, lemak. Nutrisi mikro itu ada serat, vitamin, dan mineral. Gitu kan. Nah, supaya lengkap semuanya dan supaya kita sehat tuh gimana caranya? Paling simple, yang paling gampang, pakai whole grain. Kenapa whole grain? Ya, whole grain. Kita yang whole grain. Nah, whole grain banyak di luar. Ya. Kita yang whole grain. Kenapa ini bagus? Tadi saya sudah teliti sedikit tentang whole grain di kita yang whole grain. Serunya adalah dia punya karbo kompleks. Karbonya ada nih, sudah ada karbo. Ya kalau mau makronutrien ya, karbo lengkap, karbo kompleks. Apa itu karbo kompleks? Penyerapannya bertahap. So dia lebih lambat penyerapannya. Gula yang dilepas juga bertahap. Yang pertama. Kedua, jadi kalau misalkan karbo kompleks karena penyerapannya bertahap, pelepasan bertahap, artinya apa? Energinya lebih sustain, lebih panjang. Wih, langsung dimakan sama dia.
Ya, soalnya memang dari pagi juga saya udah agak bosan nih coach ya. Dari pagi udah sibuk, jadi kebetulan ngomong whole grain ya, langsung aja saya bikin deh. Asik. Oke, so itu hebatnya whole grain. Nanti kata adalah karbo kompleks. So energinya itu slow release. Bisa siap untuk all day long, bisa untuk seharian. Jadi beda sama gula ya coach ya? Beda. Gula itu ada yang begitu masuk langsung adjust tuh, langsung on. Langsung high gitu ya? Langsung ting gitu ya, langsung bisa ngejos banget. Nah kalau ini slow release, so dia bertahap. Udah kayak pure YC dong ya, time release. Yoi. Connect banget nih. Ini kalau slow release dia time release. Dia pecah bertahap, so energi kita terus ada, sustain terus dia. Karbonnya. Proteinnya, boleh dilihat di dusnya, proteinnya 4 gram, cukup tinggi. 4 gram proteinnya, jadi ada protein lengkap, karbonya udah ada, lemaknya juga sudah ada. Bisa tuh kalau dengan 4 gram punya badan kayak coach yang berotot gitu, bisa? Tergantung olahraganya, Pak Andi. Oh, bukan tergantung proteinnya ya, tergantung olahraganya ya? Iya, tambahin dikit kalau itu. Tambahin dikit. Ini whole grain, kalau misalkan Anda mau iseng gitu ya, makan ini, mau 5 bungkus, 10 bungkus gak ada masalah, Pak Andi. Yang penting dihitung. Masuk kalori sama keluar kalori dihitung aja. Jadi kalau saya makan 10 bungkus berarti 40 gram coach proteinnya. Yes. Berarti itu cukup dong buat saya seperti coach gitu loh. Bisa, cukup. Oh gitu. Cukup. Sayangnya Pak Andi. Besok makan ginian lebih sering lagi. Sayangnya Pak Andi. Kalorinya jadi 1.200 Pak Andi. Oh gitu. Jadi ada masalahnya di sana. Iya. Oke. Ya. Siap. Dan satu, protein sudah ada, karbo udah ada, lemak udah ada, seratnya tinggi serat. Masuk mikro ya, makro lengkap. Mikronya tinggi serat. Tinggi vitamin dan mineralnya, nutrisinya full, seratnya juga banyak. Contohnya nih kalau dilihat di sini ya, itu ada lemak totalnya 2 gram, lemak udah ada. So makro lengkap, mikro lengkap. Jadi kalau udah pernah bingung-bingung, udah pakai whole grain aja. Iya. Nah itu ya, kayaknya lebih membantu ya coach ya, karena kalau untuk kita mengerti istilah makro, mikro, jenis makanannya, belum lagi mempersiapkannya ya, saya rasa itu akan sangat sulit sekali gitu. Sangat sulit sekali. Nah, mungkin pertanyaannya juga gini ya, kan sebenarnya banyak juga produk sejenis seperti whole grain di luar. Yep. Apakah sama, coach? Nah, yuk kita cross check aja teman-teman. Kalau misalkan Pak Andi sama teman-teman mau lihat di pasaran, seperti gini loh. Ini satu asiknya apa? Tinggal diaduk, tinggal di shake gitu. Kalau buat saya lebih sukanya nggak pakai air panas sih. Kalau saya sukanya pakai air dingin. Saya shake, campur kacang soyabin kita sedikit ya atau apa biar ada taste-nya. Saya shake, saya minum aja. Itu enak banget. Nah, bedanya adalah sama di pasaran, boleh dicek di pasaran. Itu nih saya sambil nyontek dari nutrition fact dari produk saingan. Ya. Itu kita punya 30 gram per saset. Mereka punya 29 gram per saset. Yang saya pertama cek adalah gula. Kalau kita 5 gram, dan 5 gram kita, saya udah tanya sama tim produk, mereka bilang adalah gulanya kita tidak ditambah gula. Cuman kan dari beras, dari barley, itu semua ada gulanya. So, gula dari sana. Jadi, gulanya benar-benar dari, bukan tambahan, tapi natural dari mereka. Nah, kalau yang produk saingan, itu dari 29 gram makanan, gulanya 17 gram, Pak Andi. Wow, lebih dari setengah ya? Yoi, dimakan nih tiap hari seru, Pak Andi. Pantesan ya, saya waktu pernah coba sekali ya, karena dikasih sama salah satu tim saya ya. Saya berasa itu rasanya manis banget gitu ya. Tapi saya ngecek ke nutrition fact-nya, 17 gram. Mantap. 17 gram. Mantap. Ya, jadi ini ya seru-seruan aja nih. Serat pangannya cuma 1 gram. Jadi kecil, tapi lebih tinggi. Jadi kalau serat memang dibutuhkan tubuh ya. Nah, lemak jenuhnya ada dia. Kita tidak ada lemak jenuh. Apa akibatnya, Coach, kalau lemak jenuh? Kalau lemak jenuh ya, Pak, bisa kolesterol, Pak.
Walaupun kolesterol 0 dibilang, tapi lemak jenuh itu kan jadi seperti ini. Kolesterol bilang jahat sebenarnya enggak, Pandi ya. Kalau ngomong sedikit teori ya, kolesterol sebenarnya nggak jahat. Tubuh kita kalau kena minyak goreng, kita makan gorengan kebanyakan, pembuluh darah kita tuh bisa kayak luka, Pandi. Nah, kolesterol fungsi adalah menambal luka tadi. Itu sebenarnya. Cuman ya hati-hati aja, kebanyakan ya selesai juga. Yang ada di whole grain pas lah ya, nggak berlebihan lah ya. Enggak, jadi kita lemak jenuhnya 0 kita. Di whole grain lemak jenuhnya nggak ada sama sekali. So bagus banget buat kita. So, kalau saya pribadi, kenapa sih juga tim saya sama Friza juga banyak jualan whole grain akhirnya. Tiap saya promosi orang pasti beli karena lihat nutrition fact-nya satu, yang kedua saya ngomong tentang makro dan mikronutrien bahwa ini lengkap, makro dan mikronutrien untuk seharian lengkap banget. Saya kalau lagi sore-sore gini lagi lapar nih, udah Pak, 2 saset masuk. Cukup ya kalau 2 ya buat coach? Cukup Pak. Kayaknya 1 kotak itu kalau coach ya. Pagi 1 sebelum pagi 1 saya. Pagi 1, sorenya 2. Malam kalau lapar tambah 2 lagi nggak apa-apa, Pak. Oke. Jadi kalau tadi kan kita bicara dari jenis makanannya, Coach. Ya, sekarang mungkin saya mau bicara dari sisi waktunya. Apakah ada waktu makan, Coach, untuk kita melakukan terapi dengan makanan? Apakah ada waktu makan khusus? Sebenarnya nih kalau ngomong yang ini teori yang saya dapat dari APKI ya, sama teman-teman dari kesehatan ya. Karena banyak pola-pola makan gitu, banyak jenisnya pola makan, dan jam makan dan sebagainya. Kalau saya pribadi bebas, Pandi. Yang penting kita tahu intake dan outtake kalori. Jadi kalau dia bilang gini, kita kalau makan pagi mau jam 5 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi, itu oke lah ya. Apa-apa, Pandi. Kalau makan siang jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, itu oke, nggak ada pengaruh. Buat saya nggak ada pengaruh. Waktu makan kita dimakan malam jam 7, jam 6, jam 8, nggak ada masalah. Nggak masalah. Jam 9 pun nggak ada masalah. Nggak masalah. Jam 11 juga nggak masalah, Pandi. Asal tidurnya, ini dia nih, tidurnya. Pertama adalah setelah makan, kita harus tunggu 2 jam sebelum kita tidur. Tapi saya sering loh, Coach, kalau makan malam tuh ya, tidurnya kurang senyenyak kalau nggak makan banyak. Nah, coba Pandi, kalau makan malamnya, Pandi jam berapa? Tidur jam berapa, Pandi? Saya makan jam 6, jam 7. Ya. Nah, kalau misalnya contoh tidur, itu kalau skip martabak ya, Coach. Kalau ada martabak nggak jam 6, jam 7 ya. Iya. Lalu saya tidur bisa jam 11, jam 10. Tapi kualitas tidur saya kalau makannya lebih sedikit, lebih nyenyak biasanya. Sebenarnya sih nggak ada masalah, Pandi. Karena 2 jam itu proses digest. Jadi kalau misalnya kita tidur, kita makan 2 jam sebelum tidur, dia digest, setelah 2 jam kita tidur nggak masalah sebenarnya. Cuman yang mungkin yang makannya kebanyakan nggak, kekenyangan nggak, Pandi? Nah itu harus dicek lagi ya. Nanti kita harus sering makan bersama tuh, Coach. Nah. Ada penilaian objektif ya. Soalnya otak saya lagi, kita nggak usah ngomong gini. Aduh, saya makan nih, kok boleh makan bebas ya? Boleh makan bebas. Seperti saya sering ngomong sama teman-teman saya bahwa kalau diet wajib kenyang, tapi bukan kekenyangan. Yang penting udah kenyang, kenyang, cukup, enough. Bukan kata, wah makan sebanyak-banyak sampai kekenyangan, apa kayaknya, waduh udah nggak bisa makan lagi. Nah itu salah udah akhirnya. Nah itu yang berbahaya sebenarnya, Pak Andri. Ya. Nah tadi kita udah bicara waktu makan, jenis makanan. Apakah ada tips-tips khusus untuk cara makan, Coach? Masalah makan, Pandi? Mungkin makanan itu untuk bisa menjadi terapi buat tubuh kita, dikunyah lebih banyak, atau ya sudah, sama aja gitu. Yes, kalau ngomong itu kan lambung kita, sebagai saliva atau ludah kita itu kan juga dia organ pencernaan, Pandi. Jadi pada saat kita lagi mengunyah, ya sebenarnya yang ideal 36 kali. Gitu kan, cuma kan agak ribet juga kalau makan seperti itu. Ya, setidaknya adalah coba deh, yang saya pelajari adalah 1 porsi makan itu minimal 20-30 menit. Kalau tiba-tiba 10 menit sudah selesai, berarti biasanya masalah lambung ada.
Jadi sebenarnya perlu dikunyah lah ya, perlu dikunyah ya, perlu dinikmati, jangan langsung buru-buru makannya gitu ya. Yo, Ivan. Ya harus makannya pelan-pelan, tenang, saya dinikmatin. Nah, coach, tadi kalau kita bicara whole grain, saran coach deh. Kira-kira ada nggak saran waktu makan yang paling tepat buat whole grain ini? Kalau buat saya bebas sebenarnya. Kalau saya gampang ya, karena saya kadang sibuk juga. Pagi-pagi begitu mau keluar, kadang istri kadang juga bangunnya bareng gitu, belum ngurusin anak sekolah, belum ngurusin beres-beres rumah, tiba-tiba mesti kerja, mesti keluar dari rumah. Ya udah, paling gampang whole grain buat. Jadi saya minum satu, istri minum satu, dicampur soyabin, shake, minum, berat, kelar, pergi. Nah kadang-kadang ini saya bawa di mobil juga, saya juga bawa di tas whole grainnya. Buat apa? Tiba-tiba jam 3, jam 4, habis makan siang, habis makan sore gitu ya. Aduh kok lapar lagi ya, buka lagi satu, P2, minum lagi. Nah, malam juga boleh sebenarnya. Tiba-tiba dia bilang gini, coach saya butuh pengganti makan malam, boleh nggak? Boleh, asalkan tadi pagi sama siangnya sudah cukup ya. Kebutuhan kalorinya, kebutuhan proteinnya, kebutuhan karbohidrat sudah cukup. Kalau belum cukup, mesti dihitung. Ya pasti aja. Kalau kelebihan juga mesti dihitung juga. Jadi makan siangnya makan apa, makan pagi makan apa, malamnya kita hitungnya adalah whole grain. Misalkan, oke lah saya makan 3 saset untuk supaya saya kenyang. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Atau minum saya 4 saset biar saya kenyang, nggak apa-apa juga. Oke, jadi memang kesimpulannya coach artinya sebenarnya makanan itu bisa menterapi tubuh kita jika kita makan seimbang. Ya, antara makronutrien dan mikronutrien ya. Dan memang sebenarnya jenis makanan kita ya harus varian ya supaya kebutuhan kita terpenuhi ya coach ya. Oke. Thank you coach buat masukan-masukannya ya untuk bagaimana makanan ini bisa menjadi terapi buat tubuh kita apabila kita makan dengan seimbang. Nah, karena waktu ya coach ya, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus saya tanyakan nih ya. Ini ada yang ngeledek juga ya, jeroan ya, Coca-Cola, wah itu panjang umurnya ya. Oke. Nah sekarang kita tanya yang khusus food therapy dulu ya, itu bukan food therapy itu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan coach. Bagaimana dengan natriumnya? Apakah aman untuk orang hipertensi? Yes, kalau untuk yang ini aman Pak. Cuman yang menurut saya pribadi ya, boleh tanya ke dokter juga. Kalau ada yang masalah ginjal, kalau masalah ginjal coba dicek dulu bahwa apakah dia boleh makan seperti ini. Kalau boleh nggak masalah Pak. Tapi kalau takutnya tinggi natriumnya, ini bilang tinggi banget juga enggak sebenarnya. 0,04 loh, 0,4 kalau salah. 0,4 gram berarti kan dari keseluruhan natriumnya atau garam dibilangnya. So untuk yang ginjal saya lebih concern. Untuk yang hipertensi nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Ya. Nah, oke Bapak Ibu ya karena di sini waktunya ya sudah sangat sedikit. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ya dipersilakan juga untuk bisa tanya ya di chat ya supaya Bapak Ibu semua nanti bisa saya bantu tanyakan kepada Coach Emil. Ya silakan Bapak Ibu, mungkin saya akan berikan kesempatan hanya untuk 2 orang lagi karena tadi 1 pertanyaan terpilih sudah saya tanyakan ya. 2 pertanyaan lagi saja. Nah, kalau saya pribadi ya Coach ya, kalau ini dari sisi kebiasaan saya nih, saya sukanya ini untuk kalau whole grain ini untuk makan pagi ya sebenarnya. Karena kalau makan pagi itu kan buat saya lebih praktis yang pertama ya kan, lalu juga yang kedua sebenarnya bukan hanya praktisnya aja, jadi lebih berasa badan tuh jadi lebih ringan sebenarnya. Dan biasa kalau saya makan pagi ringan tuh jadi makan siangnya nafsunya appetite-nya naik gitu. Ya. Jadi lebih oke gitu. Kalau saya makan pagi berat, makan siang berat biasanya capek ya. Akhirnya nggak terlalu fit ya pada saat di pagi hari ya. Nah itu yang menjadi kebiasaan saya sih Coach. Ini saya baru dengar kalau ternyata ya ini juga
bagus banget proteinnya untuk meningkatkan massa otot kita. Wah, menarik sekali. Oke, ya ini juga ada pertanyaan lagi, Coach ya. Ini ada pertanyaan seperti ini. Untuk yang sakit GERD boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya ini sangat boleh harusnya ya. Sangat betul, nggak masalah. Bagaimana untuk mengurangi berat badan bagi penderita GERD? Oke, GERD itu gini loh. Oke, GERD ini kita mesti cek juga ya. Karena apa nih GERD-nya nih? Dia apakah karena masalah banyak kan GERD itu dari stres, Pak Andi. Ini saya tahu ya, GERD itu kan dari stres. Kalau stresnya nggak diobati, dia berbahaya juga sebenarnya. So banyak kalau GERD-nya dari sakit lambung, sakit mah bisa banget kalau misalnya kita pakai whole grain, karena dia aman banget sebenarnya sih, nggak ada masalah dia. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi, Coach. Ini pertanyaan jadi banyak nih ya. Mudah-mudahan kita bisa jawab ya. Kalau waktunya cukup ya. Nah ini makan whole grain seharian nggak makan nasi aman nggak? Aman. Aman ya? Aman. Sekali lagi, whole grain itu karbo kompleks, so dia pelepasan energi bertahap. Kalau kita makan whole grain, bagusnya adalah energinya selalu ada, dan otak kita bisa muter lebih bagus. Mantap. Kurang ide, minum whole grain. Nah, ini mantap nih. Kan gini, tadi kan kita bahas food therapy dengan whole grain. Ya. Coach. Kalau dengan food therapy nggak sakit, ya itu pastilah harapannya kita nggak sakit. Nah, tapi kan targetnya bukan nggak sakit. Ada nggak hal-hal yang bisa kita dapatkan dengan food therapy ini, bukan sekedar tidak sakit gitu. Contoh tadi ya, ternyata itu akan membuat kita lebih fit berkala, ya kan, lebih konsen. Nah, apakah ada hal-hal lain lagi kalau kita menjaga pola makan kita dengan baik? Pastinya, karena kalau kita makan yang seimbang, tubuh kita itu pinter. Sebenarnya tubuh kita bisa recovery diri sendiri. Jadi kalau proteinnya pas, dia bisa regenerasinya lebih baik. Gitu kan? Satu. Kedua, kalau kita karbonnya pas, tenaga kita bagus, otak kita bagus, energi berlimpah, kita juga lebih fit, lebih segar dasarnya. Lemaknya pas. Lemak itu untuk hormon, Pandi. Ngatur hormon. Penyerapan vitamin dan mineral juga. Itu lemak. Makanya lemak juga dibutuhkan. Jangan terlalu banyak aja ya. Lemak itu dari mana? Dari butter, jangan terlalu banyak. Dari alpukat. Alpukat boleh tuh. Jangan pakai susu, jangan pakai gula ya. Jangan pakai macam-macam. Itu bagus banget lemak tuh. Nah, kalau pakai whole grain juga bagus banget. Kenapa? Lemaknya sudah ada lemaknya. So, dia buat penyerapan vitamin mineral juga bagus, buat hormonnya, mengatur hormon juga bagus. So, lengkap sebenarnya Pak Andi. Nah, kalau kita juga serat vitamin mineral juga lengkap, tubuh kita lebih segar. Karena kita kebutuhan satu harian angka kecukupan gizi dan tubuh kita dicukupi oleh makanan kita, otomatis penyakit-penyakit yang tadinya ada. Contoh paling simpel saya, Pak Andi. Dulu tuh saya kolesterol tinggi. Saya triglycerid tinggi. Saya semi hipertensi. Saya asam urat ada, Pak Andi. Ya, diabetes mulai ada karena darah mulai hitam. Dia itu mulai kayak lapar terus. Sejak saya olahraga dan saya makan seimbang, totally semua hilang, Pak Andi. Wow, luar biasa ya. Jadi sebenarnya mau sehat itu nggak mahal ya, hanya cukup dengan mengatur pola makan kita, pola makan yang seimbang. Ya, nah kalau repot ya, khususnya di pagi hari ya, whole grain sangat recommended ya, karena pagi hari biasanya kita masih sibuk, masih repot ya, dan kita nggak ada waktu ya, bahkan mungkin banyak daripada kita kurang mengerti ya tentang nutrisi gitu ya. Nah, whole grain bisa menggantikannya ya. Nah, thank you Coach Emil buat waktunya ya, atas penjelasannya. Thank you banget ya sudah bersedia untuk kita undang ya untuk hari ini memberikan kita pengalaman-pengalaman untuk sehatnya. Makanya ya hari ini kalau kita lihat Coach Emil ini masih awet muda ya. Ternyata mengatur pola makan ya. Jadi teman-teman semua di seluruh Indonesia ya, saya mengajak untuk kita menjaga kesehatan, nggak perlu boros ya kan, hanya sederhana sekali, yaitu dengan cara mengatur pola makan kita. Nah, kalau repot ya jangan khawatir ya, pakailah whole grain ya. Ini praktis pembuatannya ya, kandungannya tadi juga sudah dijelaskan ya, sangat seimbang ya, dan yang paling menarik adalah
whole grain ini setahu saya di Indonesia nggak ada ya coach yang seperti ini ya. Yang dimana biji-bijian yang dipakai ini adalah 10 jenis lebih, dan juga biji-bijian yang diolah itu adalah biji-bijian yang masih utuh ya. Kalau tadi teman-teman semua di awal sempat nonton video pendek yang dibuka oleh tim kita ya. Nah, teman-teman semua akan tahu bahwa biji-bijian utuh ini memiliki kandungan yang jauh lebih dahsyat daripada biji-bijian yang tidak utuh. Nah, whole grain ini adalah biji-bijian utuh dengan 10 jenis lebih, ini akan sangat mencukupi kebutuhan tubuh kita dan sangat bagus untuk membantu kita menterapi kesehatan kita, menterapi tubuh kita. Oke, thank you coach buat waktunya. Ya, kita sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Coach Emil yang sudah bersedia untuk memberikan kita tips-tips bagaimana menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan. Ya, thank you coach ya. Thank you, Pak. Nanti saya undang lagi bersedia ya. Siap.